Hai, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas pertandingan dari ajang Piala Dunia Catur FIDE World Cup 2025 yang berlangsung di India, dan kita akan bahas game dari Sam Sanglan, pecatur Amerika Serikat melawan Richard Rapport. Siapa yang kangen si Gondrong? Ya, Richard Rapport, pecatur asal Hungaria yang terkenal karena gaya rambutnya yang keren, dan juga dia merupakan sekondan atau mentor dari mantan juara dunia catur Ding Liren. Setelah memulangkan Yagiskan, Grandmaster muda asal Turki, Richard Rapport ditantang oleh Sam Sanglan, pecatur Amerika Serikat. Yagiskan adalah favorit saya untuk jadi juara dunia di Piala Dunia Catur ini, tapi dia dikalahin oleh Richard Rapport. Nah, gimana game dari Richard Rapport ini? Apakah dia berhasil lolos ke fase berikutnya? Like dulu, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy, dan jangan lupa jadi member di YouTube ini untuk dapetin konten eksklusif dari RL Chess. Sam Sanglan, pecatur Amerika Serikat, memulai dengan langkah E4, dijawab dengan langkah G6. Lihat perbedaannya low ratingnya ya. Putih lebih rendah 2654, hitam 2724. Putih D4, bishop ke petak G7, putih kuda C3, hitam D6. Putih bishop E3, hitam A6. Ini teori apa? Ada yang tahu? Ini teori namanya modern defense, variasi standard line. Jadi kalau teman-teman bermain sebagai hitam, apa sih atau gimana sih skema dari modern defense ini? Skemanya adalah, kekuatannya adalah serangan dari Gajah Fianchetto-nya ini. Dan biasanya dia melakukan serangan sayap lewat A6 dan B5, kemudian C5, dan dia tidak buru-buru mengamankan raja. Nah, putih kayaknya coba setup dengan serangan yang solid. Ini gaya-gaya dari Kasparov dan Michail Tal. Kalau teman-teman rajin baca buku, nah ini permainan sejarahnya setup begini paling banyak dilakukan oleh Kasparov dan Michail Tal. Tebak apa langkah berikutnya yang dimainkan oleh putih, guys? Dia mainkan langkah G4. Jadi kalau putih kuda F3 mungkin rencananya rokade pendek, tapi ini nggak ngeluarin kuda, tapi langsung gajah 3. Nah itu udah pasti dia akan rokade panjang. G4. Kemudian hitam kuda C6. Counter D4. Putih H3. Dan hitam counter petak center dengan E5. Putih lakukan pertukaran pion, dia menerima. Kemudian hitam di sini lazimnya adalah makan dengan pion supaya tetap kontrol petak D4. Tapi inilah Richard Rapport. Kadang dia suka melakukan kreativitas dalam opening. Dia makan pakai kuda. Nah, namanya juga seseorang yang kreatif ya. Kadang kreativitasnya bisa berhasil, kadang juga tidak berhasil. Dan ini dianggap salah oleh engine. Putih berani untuk melakukan serangan dengan pion F4. Skak nggak mungkin ya, karena ada bishop F2. Hitam harusnya kan logiknya mundur ke petak C6 ya, tapi dia mundur ke petak D7. Salah lagi. Oh ya, ini udah fase tiebreak ya teman-teman. Jadi di game pertama dia kalah. Jadi Richard Rapport harus menang di game kedua ini. Putih queen ke petak D2, hitam kuda G ke petak F6. Putih lakukan rokade ke sayap menteri, hitam ke sayap raja. Ya mungkin dia mau niatnya begini ya, menekan petak C5. Tapi susah karena ada gajah di sini yang siap makan kudanya. Putih mengeluarkan bishop ke petak G2, hitam benteng E8. Putih kuda G ke petak E2, hitam benteng B8. Siap menyerang lewat B5. Nah ini menarik, Sam Sanglan mainkan langkah untuk menambah waktu mungkin ya. Gajah 7, benteng A8, balik lagi dan balik lagi. Sorry, dia nggak balik lagi. Jadi kalau balik lagi kan remis. Gak mau Richard Rapport. Dia kan butuh menang. Dia akhirnya mainkan langkah H5. Apa respon yang tepat untuk H5 ini? Apakah makan atau G5 atau ada langkah lain, guys? Gajah F3 yang dimainkan. Biar hitam yang makan dan terbuka jalur H. Benar, hitam makan. Dimakan balik dan kemudian kuda B6. Tujuannya mau ke sini nih. Karena udah nggak tahan menyerang ya, putih udah siap membuka jalur H, hitam akhirnya mainkan kuda B6. Tapi kalian juga bisa lihat kan, kuda B6 terlihat salah. Kenapa salah? Pasti udah pada lihat dong. Karena putih di sini bisa makan dan kemudian dapatkan pion.
Itu kalau kita langsung ngambil pion ya. Ternyata kalau ngambil pion itu kurang bagus teman-teman. Karena kalau diambil lagi, kemudian dimakan lagi, hitam mendapatkan pion pada petak G4. Terus apa yang lebih bagus? Setelah makan kita jangan makan dulu. Ini udah pion lemah guys. Yang lebih bagus, pion yang diancam kita majukan. Hitam mundur kuda ke petak H7 ya. Dia nggak berani maju. Kalau maju kira-kira aman gak sih? Kalau maju bakal dikunci dengan kuda D4 pergerakannya. Jadi dia lebih pilih mundur kuda H7. Baru deh di sini kita makan pion D6. Pertukaran terjadi, dimakan lagi oleh peteng, mengancam pion petak B6, hitam B5. Gimana cara menekan kembali oleh putih? Kuda masuk ke petak D5, mau begini. Hitam benteng B8. Gimana cara putih melanjutkan serangan supaya hitam bisa menyerah? Tahu caranya? Yes, inilah kuda F6. Hitam makan pakai kuda. Dia melakukan kesalahan ya. Lagi harusnya pakai bishop. Dimakan lagi. Kemudian dia taruh gajah di petak H8. Dia berharap nanti pion ini akan jatuh. Tapi putih tahu cara menguncinya. Dia mainkan langkah E5. G5 di sini ada benteng G1. Gajah keluar ke petak E6. Langkah berikutnya, Richard Rapot langsung menyerah. Berarti ada langkah yang bagus banget nih yang bisa dimainkan oleh putih. Kalian tahu nggak langkahnya apa? Pemahaman posisi sangat penting dalam permainan catur. Putih mainkan langkah benteng D2. Apa tujuannya? Ini udah dikunci. Dia tinggal bikin ide sederhana. Bentengnya mau ke sini, ngancem gajah, gajahnya nggak bisa keluar. Tinggal dia mainkan kuda ke petak D4. Akurasi dari putih di game ini 94,5%. Gila, presisi banget. Hitam 81,9%. Dengan kekalahan ini, Richard Rapot tereliminasi dari FIDE World Cup 2025. Wah, sayang sekali. Kita nggak akan lihat FIDE kandidat kayaknya tanpa Richard Rapot ya. Sam Sanglan akan menghadapi siapa setelah ini? Sam Sanglan akan bertemu dengan Daniil Dubov. Pasti lebih banyak yang dukung Daniil Dubov dong. Tapi hati-hati. Sam Sanglan bisa dikategorikan sebagai underdog ya. Karena elo ratingnya 2600 nih. Tapi dia sering bikin kejutan. Apa komentar kalian guys buat game ini? Dan coba kita sambil review ya. Siapa aja yang lolos ke babak berikutnya. Yaitu babak kelima. Mungkin kita bisa streaming lagi ya untuk menyaksikan siapa-siapa aja yang lolos. Ya ini tadi malam ya, Frederick Swens yang menyingkirkan Gukes Domaraju kembali melaju mengalahkan Sansergisian. Kemudian Javongir Sindarov, pecatur muda Uzbekistan menyingkirkan pecatur Tiongkok Yu Yang Yi. Hari Krishna Pentala kembali melaju mengalahkan Nils Granilius lewat tiebreak. Jose Martinez lolos lagi. Nodirbek Yakubuev ini lolos kembali mengalahkan Pranav Venkatesh. Sementara Nodirbek Abdusattorov sudah tersingkir guys. Ini Nodirbek Yakubuev. Kemudian Gabriel Sargisian mengalahkan Awonder Liang dari Amerika Serikat. Kemudian Lee Kuang Lim pecatur Vietnam kembali lolos. Gila ini. Kemudian Don Senko mengalahkan Matthias Blubam yang sudah lolos ke turnamen kandidat lewat FIDE Grand Swiss. Daniil Dubov menyingkirkan Pragnananda. Sam Sanglan menyingkirkan Richard Rapot. Alexei Greshnev ini juga underdog nih, 2611 mengalahkan 2737. Maxim Vachier-Lagrave dan AC Penko mengalahkan Vincent Keimer. Vincent Keimer tereliminasi. Wei Yi mengalahkan Parham Atlolo. Sam Sevian menyingkirkan underdog Lorenzo Lodici yang menyingkirkan Hans Niemann. Kemudian Levon Aronian lanjut lagi ke babak berikutnya mengalahkan Radoslav Vltavsek dari Polandia dan Arjun Erigaisi mengalahkan Peter Leko. Kemudian lawan siapa di fase berikutnya? Di fase berikutnya ada Levon akan bertemu Arjun Erigaisi. Ini duel yang sengit ya, 2700. Wei Yi ketemu Sam Sevian. Ya ini seru nih, tapi favorit mungkin Wei Yi ya. Grabnev melawan AC Penko. Wah, sama-sama pecatur Rusia. Ya, Rusia atau Belarusia, tapi saya favoritin
Esipenko ya, karena elo ratingnya lebih tinggi. Daniel Dubov melawan Sam Sanglan. Daniel Dubov mungkin prediksi saya. Lee Kwang Lim, Donsenko, ini seru ya. Donsenko juga lagi on fire. Lee Kwang Lim juga tenang sekali. Nordirbeck, Gabriel Sagisian, seru. Hari Krishna Pentala, Jose Martinez, siapa guys? Swain melawan Javongir Sindarov. Siapa yang akan masuk ke babak 1, 2, 3, 4? Siapa yang akan masuk ke babak berikutnya, teman-teman? Berikan prediksi kalian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nonton live streamingnya jam 4.30 waktu Indonesia Barat ya. Hanya di YouTube RL Chess. Follow sosial media yang lain. Gue tunggu kalian gabung ke RL Chess Academy.